presentasi dulu, nanti mungkin butuh klarifikasi, butuh silakan bertanya, atau mungkin malah justru dukungan tertentu, gitu ya. Baik, kita mulai dari bendahara dulu. Para bendahara, siapa nih salah satu tadi yang dituju jadi bendahara? Di bendahara. Nah, ini. Siapa yang mulai? Terima kasih Romo. Untuk dari bendahara ini yang fungsi yang paling dominan yaitu fungsi administratif. Kemudian untuk kesulitannya yang pertama membagi waktu, kemudian kurang mengenal warga lingkungan, kemudian kesulitan dalam menarik iuran, kemudian umat sulit untuk ditemui. Kemudian untuk cara mengatasinya, yang pertama memanfaatkan pembayaran melalui transfer, kemudian pendekatan personal, kemudian membangun komunikasi melalui WA atau WA Group, kemudian memberikan informasi kepada umat dan mendatangi umat ke rumah satu persatu. Banyak kayaknya bendahara curhatnya ke masalah iuran. Oh, berarti pokok utama persoalan yang dihadapi iuran. Boleh saya tanya, iuran itu apa ya? Iurannya bentar yang lain. PKKS, Romo. PKKS itu piro? 10.000 per bulan. 10.000. Nggih. Lanjut. Paling banyak yang dihadapi sama teman-teman curhatnya menagih iuran itu. PKKS itu. Ya, yang lain, iuran yang lain. Kartu merah itu apa? Oh, PKKS itu ya. Yang lain enggak ada? Ada juga. Bentar. Yang tanya-tanya itu bendahara, bukan ketuanya, nggih. Sabar, delegasi. Bentar. Bendahara. Ada juga yang sharing mengenai laporan keuangan. Jadi laporan keuangan bendahara lama ke bendahara baru itu laporannya tidak jelas dan uangnya bahkan benar tidak jelasnya itu formatnya nggak jelas atau antara duitnya yang nggak jelas dari antara rincian dan uangnya duitnya nggak jelas nggak sama yo. Oke, lagi apa lagi ada juga yang nggak dilaporkan terus kemudian diputihkan begitu saja. Belum masih dipelajari. Masih dipelajari, baik. Terima kasih, bendahara. Mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan, ada komentar terkait kinerja bendahara ini, soal ini tadi. Siapa yang merasa perlu untuk bicarain soal nagih? Ayo, caranya lebih enak ya. Ada usul, saran, kan di sini sudah memanfaatkan pembayaran melalui transfer. Zaman sekarang ya pakai mobile banking kan cepat. Tapi nek 10.000 piye setahun gitu ya. Bayar dulu setahun. Kalau setahun wis modern misalnya. Pendekatan personal, membangun komunikasi melalui WA Group. Baik. Memberikan informasi kepada umat, mendatangi umat. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman bendahara, rasa dijawab langsung, dipikirkan. Sebenarnya tugas utama bendahara itu apa? Ada yang menjawab? Oke. Tugas utama berarti saya itu ayas, gojok kakek. Tugas utama. Mencatat masuk dan keluarnya uang lingkungan. Pelaporan, pemakaian, dan pembayaran ke paroki dan yang lain, apakah kemudian melihat hal itu dan sepakat dengan itu? Soal apa? Tanggung jawab pada keuangan yang dipegang. Maksudnya apa? Secara lebih spesifik. Apakah administrasi tadi? Laporan semuanya. Saya nanggung boleh. uangnya lo di bank kok.
Nggak dipegang. Zamannya udah modern, Mo. Oke, terima kasih mengingatkan. Baik, oke, yang tadi disebut adalah lebih sisi kreatifnya ya. Oke, yang lain sepakat nih, bendahara begitu ya, bahwa ada soal tanggung jawab antara uang dengan laporan itu iya. Tapi pertama-tama administratif, begitu kan? Apakah memang begitu? Kita lihat nanti ya, kita pending nanti ya. Oke. Sekarang sekretaris, ketuai Keriai. Sekretaris. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari sekretaris, wah lihat itu aja berarti. Evaluasi diri kami, jadi memang sama seperti bendahara, sekretaris di sini juga fungsi yang paling dominan adalah administratif. Entah itu sebagai notulen, kemudian pendataan sensus ya, pendataan atau pembenahan atau pemvalitan data umat gitu ya, update data umat. Kemudian ada juga tadi yang bercerita bahwa ada kegiatan triwulan di lingkungan, kemudian penjadwalan doa, kemudian surat menyurat, entah itu pencatatan data-data umat yang pindah, misalnya meninggal atau semuanya ya, komuni seperti itu. Jadi fungsinya paling dominan adalah administratif. Kesulitan yang dihadapi sama semuanya pasti ya, pembagian waktu. Di kami juga pembagian waktu, kemudian relasi. Itu yang paling sulit di kami, relasi, menjalin relasi, membangun relasi, kemudian karena jadi sekretaris ini memang kelihatannya lebih dekat dengan ketua lingkungan gitu ya. Sehingga yang paling sering berkomunikasi adalah sekretaris. Maka sekretaris ini juga harus benar-benar memahami keanekaragaman karakter dari umat. Kemudian ya secara tadi yang umatnya hanya ada lansia, kemudian janda, sehingga untuk mendata dan mensensus itu lebih sulit karena meminta data yang sudah sepuh gitu kan sungkan gitu ya. Mau nanya kematian suaminya misalnya kan ya gak enak begitu. Sehingga itu yang membuat sulit dari sekretaris. Nah, cara mengatasinya ya karena saya tadi kembali menyampaikan bahwa paling terdekat adalah sekretaris sehingga komunikasi dengan Kaling itu adalah mengatasi kesulitan yang paling utama. Kemudian dibantu oleh syukur-syukur ada senior yang selalu membantu dan OMK. Ya, OMK ini kaitannya dalam hal kemajuan teknologi ya. Tadi disampaikan bahwa sensus itu lebih mudah jika langsung menggunakan misalnya Google Form. Karena memang tadi ada juga kesulitan yang dihadapi adalah ketelisutnya data. Karena mencatat secara manual sehingga data-datanya ketelisut begitu. Sehingga kalau dibantu dengan para OMK itu akan lebih mudah. Kemudian mengatasi waktu ya, memanage waktu, kemudian bekerja sama dengan sekretaris, kalau ada sekretaris 2 dibantu oleh sekretaris 2. Kemudian kami juga, sebetulnya saya tadi sudah, Pak Andreas mohon maaf tadi, sebetulnya saya sudah membaca salah satu tugas administratif itu adalah kronik, notulen, dan apa ya satunya lagi tadi ya, sudah disampaikan sama Romo Widya. Nah memang saya ingin bertanya adalah kronik. Nah kok ketepaan Pak Andreas bilang salah satu tugas sekretaris adalah kronik. Nah itu dia yang kami semua tidak tahu kronik itu bagaimana. Baik. Romo. Itu tadi. Gitu Romo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ada yang mau tanya terkait dengan tugas-tugas
dari sekretaris fungsinya terutama ternyata ditemukan bahwa atau mereka mengidentifikasi diri sebagai orang yang fungsinya lebih banyak administratif, bendahara administratif, sekretaris administratif. Ada tanggapan? Monggo. Sebetulnya ada tambahan juga tadi bahwa fungsinya selain administratif adalah fungsi relasi. Karena sekretaris merupakan nyawanya lingkungan. Bangga ya, hidup sekretaris. Jadi semoga nanti juga menunggu dari Mas Andri membagi kronik. Bagaimana kami belajar menjadi bukan tukang ketik, bukan hanya tukang bikin surat, tetapi lebih dari itu. Kami membuat lingkungan semakin hidup. Demikian Romo, terima kasih. Ya sebenarnya ketika kita tadi nulis atau mencari data, itu kan terjadi sebenarnya di samping kita menjalankan tugas administratif data, tapi kan kita juga berelasi dengan warga. Ketika masuk nyatet tok, kan juga sekalian ibu, misalnya lansia, ibu butuh apa sih sebenarnya, pelayanan apa. Nanti saya katakan atau nanti saya sampaikan ke ketua lingkungan ke Romo Paroki. Atau kalau misalnya tadi terkait dengan apa yang diminta oleh Romo Sabas, ada kan warga lingkungan kita yang memang dalam arti tertentu secara finansial, secara ekonomik itu masih butuh dibantu. Hanya untuk mencatatkan perkawinannya loh. Nah ayo dibantu. Itu kan relasi. Gak mungkin orang trust ketika kita nggak menjalin relasi, membuka relasi dengan orang lain. Ya. Maka sekali lagi, oke, nyawanya di sini, tetapi duitnya dari sana. Saya karena masuk di untuk si informasi itu juga hanya yang share itu sekretaris, bukan ketua lingkungan, ya. Udah rapat itu juga saya sekretaris itu menjalin relasi, cari tempat doa itu yang paling cepat. Liturgi itu kalau di tempat saya Romo. Jadi sebenarnya ya tiganya sudah dijalani. Itu yang saya maksud. Jadi oke, identifikasi diri kita soal dominan administratif. Tetapi bahwa yang lain itu ternyata berjalan bersamaan. Tadi teman-teman yang tadi administratif, membuat laporan, membuat tanggung jawab, berhadapan dengan orang-orang sulit yang tarik kayak soal iuran itu ya, kan harus cari cara nih. Tadi transfer, itu kan bagian dari upaya membangun relasi-relasi, membangun bentuk-bentuk baru, tawaran-tawaran baru. Ya, benar bukan tukang ketik, saya sepakat. Benar bukan penjaga duit, saya sepakat. Tapi titik-titik, nah, cari sendiri. Monggo ketua, lagi banyak ketua, ayo. Siapa ketua? Siang Bapak Ibu. Saya mencoba mewakili dari Bapak Ibu Forum Ketua. Jadi itu seru sekali, gulat semua ketua, gulat pokoknya, tas. Jadi ada beberapa hal yang kami temukan masalah yang berkaitan dengan nomor 1 fungsi mana yang akan dominan.
nanti akan kami lakukan. Yang pertama berkaitan dengan relasi. Nah, relasi ini kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan formasi, yaitu SDM. Mulai OMK, BIA, dan juga rekat. Nah, masalah yang timbul dalam relasi itu adalah masalah klasik sih sebenarnya. Klasik yang sudah dilakukan bertahun-tahun, tapi akan tetap dijumpai terus-menerus bertahun-tahun ke depannya. Yaitu adalah umat yang tidak mau berperan atau pemberdayaan umat yang tidak dan belum aktif. Kemudian dari SDM juga OMK dan ke bawah itu adalah ada beberapa lingkungan yang SDM-nya tidak cukup, seperti yang kita bahas mulai kemarin sampai hari ini juga. Kemudian juga SDM perihal anak OMK, rekat, dan BIA. Itu yang kedua. Yang ketiga, solusinya adalah berusaha mendekatkan kepada umat yang tidak atau belum aktif. Terus Pak, terus memang, sampai kapanpun. Tapi itu pun juga kami putuskan ada waktunya. Akhirnya kita supaya kita bisa skip ke umat yang lain. Terus kemudian untuk relasi ada beberapa juga kesepakatan kita adalah mengadakan beberapa dalam bentuk acara klasik seperti siar, kunjungan panti asuhan, dan mengadakan kegiatan, entah itu antar lingkungan, menjalin relasi di internal lingkungan dan juga antar lingkungan. Kemudian untuk SDM pun juga sama, seperti yang kita bicarakan kemarin adalah menjalin relasi dengan lingkungan terdekat. Mungkin lingkungan itu yang lebih besar, hasil pemekaran, intinya ada diskusi. Kemudian tak lupa juga para ketua ini ada yang mungkin sudah berumur, itu membaca kelakuan, keinginan, dan juga kebiasaan anak muda OMK yang maju berkembang sesuai zamannya. Mau nggak mau memang kita harus berinovasi. Sebagai orang yang sepuh mau nggak mau udah ajar pokoknya. Nah di sini Bapak Ibu Ketua tadi juga sudah menyampaikan pendapat mereka. Ada beberapa yang bikin acara seperti lomba gadget, lomba nah itu yang nantinya akan juga direlasikan dengan lingkungan yang lain. Itu nanti proyeksi ke depan. Ya semoga ini juga bisa terwujudkan nantinya. Jadi kemudian untuk OMK dan BIA rekat, kita juga pendekatan ke ortu. Bro, tok nopo anakmu. Loh, gak bahaya tak bro nih anakku metu. Enggak. Pokoknya santai aja. Nah, jadi dari evaluasi diri dari forum ketua seperti itu. Terima kasih. Wah, ini ketua. Ada komentar dari sekretaris. Apakah juga mengalami bahwa apa yang dikatakan disiarkan oleh ketua-ketua ini benar-benar cocok atau gimana gitu? Benar. Dari bendahara mungkin mengalami kesulitan tidak berjumpa dengan ketua lingkungan. Enggak ya? Anak wongi soalnya nang gini. Sekiranya apakah dukung ini surat terus saya? Enggak. Ada komentar? Yakin nih? Ketua gak oleh komentar, ketua komeno. Ayo komeno. Oke, baiklah. Nah, ini menarik. Kalau tadi bendahara dan sekretaris identifikasi dirinya dengan tugas-tugas administratif, ketua malah lepas dari itu.
bisa jadi ini menjadi kekhasan kita. Anda sebagai ketua memang menjamin relasi dan juga formasi ini berjalan. Pertama-tama relasi dan formasinya adalah dengan sekretaris, dengan bendahara dan pengurus yang lain. Supaya apa? Untuk solid pada pelayanan yang selanjutnya, itu dibutuhkan relasi dan Anda menjamin itu. Demikian juga sebenarnya antar pengurus, paling enggak gambaran saya itu ya, sekretaris, bendahara, ketua itu triumvirat loh. Ini yang menggerakkan sungguh-sungguh lingkungan. Kalau ketua lingkungan nih, kalau ketua, kalau seksi liturgi, karena liturgi misalnya lagi sakit atau sedang keluar kota, sing kerja tuh paling enggak 3 orang ini kan yang membackup. Tapi bukan berarti bahwa semuanya untuk ketua, semuanya untuk sekretaris, semuanya untuk bendahara. Beranilah juga untuk, nah itu tadi, kalau relasi nggak dibangun, nggak bakal mungkin bisa mendelegasikan. Tapi kalau relasinya terbangun, saya yakin untuk mendelegasikan, Bu, iki ono sing meninggal, tolong dicepake yo petugas buku-buku nih. Oh iya Pak, siap. Atau aku nggak bisa ya Pak, apa Bapak bisa cari, atau tak delegasikan ke orang lain bisa nggak ya? Itu karena ada relasi, saya yakin. Tapi kan aneh ya, pengurus gak tahu kumpul dewe, gak tahu ngomong soal dirinya dan juga ngomong soal umat, aneh juga. Maka sekali lagi ini menarik karena Anda semua yang ada di sini, orang kalian dan Anda mengidentifikasi tugas. Soal yang lain, itu penting dan kemudian harus sadar satuan fungsi kita bareng gawe kronik, ya kan? Nah ini berarti harus ada semacam, yuk sekretaris lingkungan Karangpilang Raya belajar gawe kronik. Nah itu wis dadi kayak semacam kelas tersendiri. Bikin laporan yang baik, laporan keuangan kan biasanya iki sing paling enak ngene iki. Aku isone ngene. Nah, supaya akhirnya ada keseragaman juga, saling belajar juga, mungkin digitalisasi juga. Kayaknya perlu dah untuk belajar bareng. Nggak harus sempurna, tetapi paling tidak, yo bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Nanti butuh ikhlas. Sementara soal relasi, kita tadi cerita-cerita banyak itu soal apa ya? Soal kemungkinan, aduh, menghadapi orang sulit itu bagaimana ya? Kenapa enggak diajak saja mengundang orang bisa bicara, bisa sharing, bisa kemudian memberikan tips and trick berhadapan dengan orang sulit. Berkomunikasi dengan orang sulit. Misalnya begitu. Tiba-tiba sing sulit awake dhewe. Jadi ini sesuatu yang harus kita kembangkan sebagai, iya ya, saya sadar saya tadi di bagian awal masih ingat nggih, ketika kita menulis itu loh, ada yang kaget, ada yang merasa tidak pantas. Ayo saiki sebagai satu kebersamaan ini melayakkan diri kita. Ya apa ya caranya berelasi dengan orang seperti ini? Ya apa ya ngerti rohnya anak muda zaman sekarang. Kalau perlu kita datangkan anak muda nih, kita datangkan pakar yang bicara anak muda. Supaya ngomong, dan kita, ya apa ya cara mengikuti anak muda. Bisa jadi model-model yang dipikirkan itu model-model yang kuno. Model-model kuno. Lalu kita juga pastoralnya pastoral yang kuno. Padahal ketika kita bicara anak-anak itu sekarang sudah, wah, gadget, presentasi macam ini pakai gadget loh mereka.
pakai apa namanya HP-nya mereka ya. Itu cepet sekali. Bukankah itu akan lebih mudah ketika kemudian dipakai juga untuk pewartaan? Ayo timbangannya awak dewe nggak BKSN sing tuwa iku. Gawe video pendek TikTok. Arek-arek enom lho. Tapi kan harus diisi kan mereka. Ini apa? Oh gampang Pak, tak buatin. Wes disebar di WA grup. Pakai TikTok. Kalau perlu ada akun TikTok atau YouTube Short. YouTube yang gede. Capek bacanya atau capek liatnya. Yang short itu yang di seret itu. Itu enak itu. Dan itu bisa menjadi kekuatan karena anak muda zaman sekarang ngerti hal gitu. Termasuk juga terkait dengan pembinaan-pembinaan yang lain, keluarga-keluarga muda. Bahwa mereka bisa jadi kalau kita memperhatikan sungguh, gerak hidup mereka itu kan sangat cepat. Berubah demikian cepat. Nek ngisik pakai cara-cara doa lingkungan yang konvensional, bisa jadi mereka tidak terjaring, sampai kapanpun tidak terjaring. Tapi sekali lagi, iya apa ya caranya doa lingkungan tadi atau BKSN tadi dibuatin video pendek, disebar di WA grup lingkungan. Bapak Ibu yang nggak datang kemarin, ini loh kegiatannya seperti ini, lalu kemudian kira-kira intinya ini. Oke? Bapak Ibu, sekali lagi kita perlu berubah. Kita perlu bertobat. Dalam istilah rohani, berubah itu bertobat. Oke, bertobat. Enggak cuman Anda, tapi juga romo-romonya. Oke, romo sapes, oke? Kita semua butuh bertobat. Dan ingat bagian tadi awal waktu kemarin itu, saya menunjukkan bahwa salah satu hal yang kita lakukan, bukan karena pertama-tama kita mampu, bukan pertama-tama kita mau, bukan pertama-tama karena kita ini menjadi tokoh umat yang dipilih, enggak, tapi karena kita sadar kita orang berdosa, kita sadar kita ini orang yang lemah, kita perlu membuat silih atas dosa-dosa kita, membuat bayaran pada Tuhan. Tuhan, aku memang kurang, tapi dari kekuranganku aku mau kasih ini. Itu silih atas dosa. Kita juga menyelamatkan jiwa-jiwa. Ada banyak orang yang belum tersapa oleh gereja. Yuk kita dari mulai tugas yang kayaknya sederhana administratif, itu bisa membawa orang pada keselamatan. Yang ketiga, kita juga membantu pelaksanaan penggembalaan. Monggo kita bantu Romo Sabas supaya Romo Sabas gak semakin kecil. Semoga semakin ganteng ya. Tunggu ya apa sih? Romone dewe lho. Begitu Bapak Ibu, nanti jika ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, Romo Sabas akan membantu. Bukan saya, Romo Sabas. Lalu kemudian terima kasih kita berproses bersama selama tidak satu malam ini. Harapan saya memang paroki melanjutkan beberapa tahapan yang berikutnya supaya akhirnya baik itu keterampilan, sikap batin maupun juga kemudian tindak tanduk tutur kata kita sebagai pengurus lingkungan yang layak itu bisa terwujud. Terima kasih.